Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyah wa kaifa bikum? Bi khair alhamdulillah. Kabarnya semuanya sehat ya? Sudah liburan 2 pekan, mungkin bagi kita terasa sangat singkat sekali ya. Sehingga harus kembali. Kenapa? Karena ada waktunya kita liburan, ada waktunya kita untuk belajar kembali. Karena kalau liburan terus, maka otak kita akan libur terus, maka tidak bisa dan susah untuk berpikir. Ya, kalau santai terus, maka ada waktunya untuk kita santai, ada waktunya untuk kita belajar kembali, ya, untuk kembali memperdalam ilmu-ilmu kita, mengasah kemampuan kita, melanjutkan hafalan-hafalan kita, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 21 ya. Di pelajaran yang ke-16. Betul ya? Ad-da'watu jahran, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Sebelum terang-terangan, dakwah Nabi itu dakwah secara apa? Sembunyi-sembunyi, ya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Lalu Nabi berdakwah kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan dari situlah ada orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, kemudian setelah waktu yang cukup, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Baik. Anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz mau dengarkan satu orang membaca. Siapa yang belum dapat giliran membaca? Ya, Ustaz tunjuk ya. Ya. Siapa ini yang belum? Kira-kira yang belum siapa? Anta, filwara. Anta. La. Janib. Anta ada. Masmuk. Fadur, naam. Ikra ya. Ikra. Naam. Anak-anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita menerjemahkan secara bebas ya. Setelah kita terjemahkan secara satu-satu. Ikuti Ustaz ya, dan Ustaz baca dulu kemudian kalian ikuti. Ad-da'watu jahran. Dakwah secara terang-terangan. Istamarratid da'watu sirriyatu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung. Salasa sanawatin. Selama 3 tahun. Ajaba fi asna'iha. Ya, orang-orang yang menerima dakwah Nabi. Kasirun, banyak. Minal ashrafi wal mawali, dari kalangan orang-orang yang terhormat dan bangsawan. Ba'da dzalik, setelah itu, umira sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah
bil jahri, untuk berdakwah secara terang-terangan, biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah apa yang disampaikan kepadamu. Sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya. Fasa'ida 'ala sofa, maka Nabi naik ke atas bukit Sofa. Wa nada qaumahu, dan ia menyeru kaumnya. Falamma ijtama'u, maka ketika mereka berkumpul semuanya, qala lahum, Nabi berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani, apakah kalian membenarkan aku? Fima ukhbirukum bihi, atas apa yang akan aku sampaikan kepada kalian ini. Faqalu jami'uhum, maka mereka menjawab bersama-sama, na'am, betul, ya kami membenarkan engkau. Ma jarrabna 'alaika kadziban, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Mundu nash'atika ilal an, sejak engkau kecil hingga sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, anqidhu anfusakum minan nar, jagalah diri kalian dari api neraka. Inni nadhirul lakum, sesungguhnya aku adalah memberikan peringatan kepada kalian. Min azabin syadid, dari azab yang sangat pedih. Faqala lahu ammuhu Abu Lahabin, maka pamannya yaitu Abu Lahab berkata kepada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami semuanya? Wa sallallahu fi haqqihi, maka Allah menurunkan tentang siapa sebenarnya yang celaka itu. Surat Al-Lahabi, dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, sungguh celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ya, surah apa namanya? Surat. Baik ya. Jadi Ustadz jelaskan yang pertama, ya dakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya, di mana Nabi tidak bisa apa-apa, tidak bisa sholat terang-terangan, sembunyi-sembunyi semuanya, mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi. Di rumah siapa? Yang lalu Al-Arqam bin
Abil Arqam. Ya. Ajaba fi lalu kemudian ajaba fi asnaiha katsirun minal asyraf wal mawali. Maka banyak orang-orang yang menerima dakwah Rasul itu dari kalangan orang-orang yang mulia, yang terhormat, ya, dan orang-orang yang bangsawan seperti Abu Bakar, istri beliau, ya. Itu adalah dari kalangan orang-orang terhormat, dari kalangan bangsawan. Jadi Abu Bakar itu adalah orang kaya, terpandang, dikagumi, dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya. Ada juga Utsman bin Affan, ya. Beliau juga orang kaya, orang terpandang, orang yang mulia, bangsawan, ya. Banyak. Kemudian ba'da dzalik umir Rasulullah sallallahu bil jahri bi qoulihi ta'ala. Setelah itu Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya setelah kuat, ya, setelah banyak orang yang masuk Islam ini, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, wa a'rid 'anil musyrikin, jangan pedulikan, berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi kalau dakwah ya dakwah, enggak usah pedulikan orang, ya. Sampaikan apa yang benar, ya, walau kana murran, meskipun itu pahit. Apa itu pahit maksudnya? Mungkin banyak orang tidak suka dengan dakwah, tapi yang namanya kebenaran harus disampaikan. Begitu. Orang yang dalam kebatilan saja tidak segan-segan menyampaikan, ya, apalagi kita yang berdakwah, ya. Jangan kita segan-segan menyampaikan kebenaran, ya. Ini maksudnya, ya. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, berpaling dari orang musyrik, jangan pedulikan itu, ya, begitu, ya. Nah, fasoida ala sofa, maka kemudian karena Allah memerintahkan demikian, maka Nabi naik ke atas bukit Sofa yang tadi Ustaz ceritakan, ya. Kemudian di situ menyeru kaumnya, dipanggil semua, wahai orang Quraisy, ya Quraisy, ya Quraisy, gitu, ya. Jadi karena begitu, ya, dikumpulkan semuanya, ya. Mungkin kalau kita di Moncolai ini, orang-orang Moncolai, kumpul semuanya, kan gitu, ya. Kalau sini biasa ada kentongan, tang, kumpul, kan begitu, kan. Nah, Nabi atas bukit Sofa, ya Quraisy, ya, cah semua, ya, sini semua kalian berkumpul sini, ya. Nah, setelah semuanya berkumpul, Nabi kemudian bersabda, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi. Apakah kalian ini akan membenarkan atas apa yang aku akan sampaikan kepada kalian? Gitu. Jadi Nabi menguji dulu, mengetes dulu begitu. Qalu jami'uhum, maka mereka berkata bersama-sama menjawab Nabi, betul wahai Muhammad, kami akan menerima, membenarkan apa yang kamu sampaikan. Maka ketika Nabi menyampaikan, ya, kenapa? Majarrabna 'alaika kadziban. Karena kami semua ini wahai Muhammad tidak pernah menemukan engkau berdusta, sekalipun tidak pernah berdusta. Nabi tidak pernah berdusta, ya. Dari sejak kecil sampai dewasa, sampai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali berdusta? Pernah berbohong pada orang tua kita, mungkin pernah berbohong pada teman kita, kepada guru-guru kita, ustaz-ustazah kita. Pernah berbohong? Ada yang pernah berbohong? Pernah, ya? Ustaz ini mengaku semua ini. Ya, Nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Sejak kecil sampai beliau diutus oleh Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu percaya, orang Quraisy percaya. Ya. Jadi kalau Muhammad yang bicara, pasti benar. Itu. Makanya beliau diberi gelar dengan Al-Amin. Yang orang yang bisa dipercaya, yang paling dipercaya. Cuman sayang sekarang banyak orang namanya Amin, tapi kadang-kadang susah dipercaya. Gitu kan. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka setelah orang kafir bicara begitu, menjawab begitu, maka apa kata Rasul kepada mereka?
anqidhu anfusakum minan nar. Jagalah diri kalian semuanya dari api neraka. Ya. Inni nadhirun lakum, saya ini pemberi peringatan kepada kalian. Karena memang setiap nabi yang diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan dari azab neraka. Min adzabin syadid, dari adab yang sangat pedih. Gitu. Wah, ketika Nabi berkata seperti ini, apa dia bilang itu orang-orang kafir? Wah, ini Muhammad ini mendusta ini. Ya. Dan pamannya beliau, faqala lahu ammuhu Abu Lahab, maka pamannya beliau itu Abu Lahab lalu mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Alihada jama'tana, apakah hanya untuk karena ini kamu ingin mengumpulkan kami semuanya? Apakah hanya ingin menyampaikan bahwa jagalah diri kami dari api neraka dan kamu sebagai seorang nabi? Apakah hanya karena ini wahai Muhammad kamu mengumpulkan kami semua di sini? Bayangkan, ini Abu Lahab, orang terpandang, terhormat, pamannya langsung dari Rasulullah. Jadi kalau tidak salah ini kakak tertuanya dari ayahnya Rasulullah. Ya. Abu Lahab ini. Ya. Ya. Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan siapa sebenarnya yang celaka dalam surat Al-Lahab itu. Makanya sebenarnya ini Rasul sebenarnya sedih juga ya dengan dengan pamannya karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sedih. Makanya itu Nabi itu jarang membaca surat Al-Lahab ini. Nabi jarang membaca. Karena langsung pamannya. Ya. Walau bagaimanapun beliau ini sebagai manusia biasa juga kan. Beliau sebagai nabi diberi kelebihan oleh Allah dengan wahyu Allah yang harus beliau sampaikan suka atau duka, mau dalam keadaan ikhlas atau tidak harus disampaikan karena ini perintah Allah ya. Dan yang langsung Allah turunkan wahyu berkaitan dengan pamannya, yang pamannya itu dipastikan masuk neraka, celaka betul Abu Lahab ini ya. Makanya Nabi itu sedih juga sebenarnya. Beliau sedih sekali. Makanya beliau jarang membaca surat Al-Lahab. Jarang membaca itu. Begitu ya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pamannya. Jadi memang ya ini luar biasa ya Rasulullah SAW. Yang sekarang beliau itu ya terbaring di kota Madinah ya. Gitu. Jadi nanti kalau kalian umrah ya bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Ya. Itu luar biasa ya makamnya Rasulullah. Baik, anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal atau kajian kita pada malam hari ini di bab yang ke-16 yaitu ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari ini semua ya, dari setiap poinnya 1 sampai 4 ini, di mana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita semua untuk menyampaikan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ketika Allah perintahkan maka disampaikan, dan yakinlah bahwa sesungguhnya siapa yang beruntung adalah mereka yang senantiasa berdakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa lagi yang paling baik perkataannya selain daripada mereka yang mengajak kepada Allah. Itu kata Allah. Jadi dakwah itu insya Allah akan membawa kebaikan bagi orang yang menyampaikannya dan bagi mereka yang menerima dakwah itu. Maka jangan jangan kita sungkan dan segan untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga kita, kepada teman kita, adik kita, kakak kita, kepada siapapun ya, karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siap berdakwah? Siap? Saya mau dengar suaranya semua. Siap berdakwah? Siap. Takbir dulu. Kenapa lewat sekali? Takbir. Allah. Takbir. Allah. Baik ya. Insyaallah jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.